Tes 1 2 3. Ya, sepertinya ya sudah masuk. Oke, baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bapak Sri Sratata DRS MM selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Salam kenal, nama saya Miftahul Rizky Wicaksono, salah satu mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Mesin yang ambil mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas Bapak. Ya, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan kepada Bapak tugas besar 2 saya, di mana tugas besar 2 ini adalah lanjutan dari tugas besar sebelumnya, yaitu tugas besar 1, yang di mana tugas besar 1 adalah membuat makalah dengan tema Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa lain. Dan di tugas besar 2 ini saya mengangkat tema yang sama, yaitu Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa lain. Ya, sebelumnya saya minta maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat banyak kata-kata yang salah ataupun kurang tepat, ataupun juga mungkin suara-suara bising gitu ya, karena dalam pembuatan video ini saya hanya melakukan 1 kali take, yaitu hanya pada saat ini saja. Jadi saya mohon harap dimaklumi ya Pak. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita awali pembahasan ini dari latar belakang. Mengapa saya mengangkat tema Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa lain? Ya, karena logiknya gini, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya, itu orang-orang luar sana, yang orang-orang asing, bagaimana mungkin gitu. Nah, salah satu caranya itu ya adalah kita mempelajari bahasa orang tersebut, betul? Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia bisa dipelajari oleh bangsa luar? Nah, kebanyakan orang Indonesia ini nggak tahu gitu, tidak tahu bahwa bahasa Indonesia dipelajari oleh bangsa luar, dan bahkan mengira bahwa bahasa Indonesia kurang eksis gitu ya di negara-negara asing. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Jika dibaca lagi, saat ini bahasa Indonesia dipelajari oleh 45 negara di dunia. Wow. Nah, beberapa di antaranya yaitu adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan juga Italia, dan lain-lain. Ya, hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 bahasa paling banyak digunakan oleh seluruh dunia. Nah, rumusan masalah yang timbul adalah kenapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa asing, bangsa lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kehebatannya bahasa Indonesia? Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan bahasa Indonesia untuk dijadikannya bahasa internasional? Yang keempat adalah seberapa besar peluang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kita bahas satu persatu dulu ya Pak. Kita mulai dari mengapa bahasa Indonesia dipelajari dan diminati oleh bangsa lain. Ada banyak alasan mengapa warga asing mempelajari bahasa kita. Yang pertama adalah bahasa Indonesia ini mudah dihafal karena bahasa Indonesia juga menyerap kosakata asing seperti contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah populasi penduduk terbesar di dunia, menjadi yang salah satu terbesar di dunia. Oke. Lalu yang ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Ya. Hal ini tentu menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia, untuk melancarkan proses investasi dan lain sebagainya. Ya.
Itulah 3 alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing. Ada lagi sebenarnya yang keempat, yaitu keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat banyak sehingga menarik minat warga asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ya, entah itu dari budayawan, seniman, serta pelajar yang berminat untuk melakukan penelitian gitu terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Otomatis mereka dituntut harus bisa mengerti dong bahasa Indonesia. Betul? Seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua, apa sih kehebatan bahasa Indonesia? Nah, kehebatannya adalah di negara-negara lain, Indonesia sudah dipergunakan atau dipelajari. Ya, salah satu contohnya adalah di Australia. Yang pertama di Australia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ya. Dan di sana ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia. Oke. Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dikuasai pada tingkat sekolah dasar. Nah, ini unik nih, karena beberapa waktu lalu ketika ada artis luar negeri, yaitu salah satunya Chris Hemsworth, ya tahu ya, yang dalam videonya itu kan Chris Hemsworth ini berasal dari Australia ya, dan diwawancari oleh salah satu artis Indonesia, dan dia bisa berbahasa Indonesia dengan fasih ya, walaupun dasar seperti halo, apa kabar, selamat pagi, dan di sana memang seperti itu. Jadi sudah sedari kecil bahasa Indonesia dipelajari di Australia. Oke, itu di Australia. Lalu ada juga di Mesir ya. Mesir tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Ya, sebagaimana kita tahu, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, betul? Ya. Nah, di Mesir telah membangun pusat studi Indonesia. Ya, pusat studi ini ada di Suez Canal University. Dan itu merupakan langkah awal untuk lebih mendalami lagi bahasa Indonesia dari berbagai aspek, termasuk salah satunya bahasa. Oke, itu yang kedua di Mesir. Lalu yang ketiga di Vietnam. Ya. Nah, di Vietnam ini unik nih. Bahasa Indonesia posisinya itu sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan juga bahasa Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Sebegitu kepopuleran bahasa Indonesia pada skala internasional, dan juga bisa dilihat dari berbagai situs terkemuka seperti Facebook dan juga WordPress. Di Facebook, bahasa Indonesia berada di peringkat kelima dengan bahasa paling populer digunakan. Oke, baik, kita lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu apakah yang menjadi hambatan bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa internasional? Nah, ini menarik nih. Hambatan bahasa Indonesia untuk bisa menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek. Jadi banyak ya. Yang pertama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ya, hal ini menyebabkan sulitnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ya, kenapa rendahnya sumber daya manusia? Seperti contohnya banyak dari orang-orang kita gitu, orang Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh sangat jarang ataupun sangat sedikit gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita sulit untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Oke, lalu yang kedua datang dari paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Ya, tidak kita pungkiri bahwa di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang lebih mementingkan bahasa asing gitu ya. Yang dimana ketika mereka menggunakan bahasa asing, contoh seperti bahasa Inggris, mereka akan seperti terupgrade kastanya ataupun merasa lebih tinggi gitu ketika dia menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris ya, daripada menggunakan bahasa Indonesia.
Seperti itu. Paradigma masyarakatnya itu lebih mementingkan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia sendiri pun merupakan bahasa yang cukup menarik gitu ya. Tapi beberapa orang atau banyak orang di luaran sana beranggapan bahwa mereka akan terlihat keren jika menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris gitu, ataupun mungkin bahasa Prancis, ataupun bahasa Korea, bahasa Jepang. Seperti itu kira-kira. Lalu yang ketiga, tantangan lain dari bahasa Indonesia adalah dari daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia? Ya, yang kita tahu dalam dunia politik dan ekonomi kita tidak terlalu aktif ya dalam perekonomian dunia. Dan ini menyebabkan di mana sulitnya investor untuk bisa masuk ke negeri kita. Dan jika investor masuk ke negeri kita, maka otomatis banyak peluang-peluang untuk bahasa Indonesia dikenalkan secara lebih luas lagi. Jika kita turut aktif dalam politik luar negeri ataupun ekonomi luar negeri, mungkin akan membuka sedikit peluang kita bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa yang lebih dipertimbangkan untuk menjadi bahasa internasional. Seperti itu kira-kira. Lalu yang keempat, seberapa besar peluang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah bahasa Indonesia memiliki peran strategis? Ini yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu dari sudut pandang peluang bahasa Indonesia. Jika dilihat dari trennya, banyaknya orang asing yang menggunakan bahasa Indonesia memang tergolong cukup tinggi. Ya, kita ambil dari segi bahasa terlebih dahulu. Dari segi bahasa Indonesia cukup mudah untuk dipahami. Ya, jadi bagi orang asing yang bahasa ibunya bukan dari bahasa Indonesia, dalam berapa bulan saja sudah bisa melakukan percakapan sederhana. Yang saya bilang sebelumnya bahwa kenapa mudah dipahami, karena banyak kata-kata serapan yang kita ambil dari bahasa luar, seperti bahasa Inggris, ataupun juga bahasa Arab. Seperti itu kira-kira. Lalu dari segi penulisan, bahasa Indonesia merupakan menggunakan huruf Latin yang menjadikannya lebih mudah untuk dipelajari oleh siapapun dibandingkan dengan bahasa internasional lainnya. Sebagai contoh gini deh, jika Anda mempelajari bahasa Prancis, ya bahasa Prancis cukup populer ya. Jika Anda menggunakan bahasa Prancis, nah dari segi penulisan kan abjadnya ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik di atas, titik 1, titik 2, ataupun tanda petik. Nah, itu berbeda tanda petik, berbeda bunyinya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana semua sama. Tidak ada tanda petik, tidak ada tanda titik, tidak ada bacaan panjang pendek. Semua menggunakan alfabet yang sama, menggunakan huruf Latin. Jadi lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk dipelajari. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi di presentasi ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan. Nah, tapi walaupun memiliki banyak keunggulan, kita juga harus melek nih. Kita juga harus bisa lihat bahwa banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Ya, dan tantangan ini juga bisa dibilang tergolong cukup sulit gitu ya. Tantangannya adalah posisi fondasi bahasa Indonesia yang tidak strategis karena tingkat ketergantungan dunia internasional terhadap bahasa Indonesia sangatlah rendah. Jadi orang asing itu nggak terlalu bergantung gitu dengan bahasa Indonesia. Mereka masih bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Mandarin, ya.
Nah, ini suatu bahasa memiliki ketergantungan tinggi jika penggunaan bahasa tersebut berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, diantaranya dunia politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jika kita jika bangsa-bangsa lain punya ketergantungan terhadap terhadap bangsa Indonesia, maka besar juga kemungkinan bahasa Indonesia untuk lebih sering digunakan oleh warga asing gitu. Karena daya tariknya ini dari mulai dunia politik, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa saran yang yang saya cantumkan, yaitu adalah perlu adanya peningkatan kualitas SDM agar dapat bersaing dengan negara lain dari segi ekonomi dan kualitas ilmu pengetahuan. Ini penting sekali ya menurut saya, karena yang saya lihat justru kita banyak gitu mendatangkan pekerja-pekerja luar ataupun orang-orang asing masuk ke Indonesia, ya, sementara orang kita hanya segelintir orang yang kita bisa kirim untuk keluar negeri gitu ya, yang dimana jika kita bisa lebih banyak bersaing gitu dengan negara-negara lain, maka ini akan besar kemungkinan penggunaan bahasa Indonesia jauh lebih banyak ya Pak. Seperti itu. Lalu yang kedua, saran yang saya cantumkan adalah aktif dan turut serta dalam perkembangan dunia politik. Ini tentu ya. Lalu yang ketiga, perlu adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini sebagai muhasabah juga bagi diri saya ya, bagaimana kita sebagai orang Indonesia perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu, jangan ngomongnya pelitat-pelitut ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan EYD gitu ya, ataupun mungkin yang sekarang lebih dikenal bahasa campur-campur gitu ya. Nah, ini kalau bisa saya sarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lalu yang keempat adalah lebih mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing. Ya, dan juga yang terakhir adalah kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, dan utamakan bahasa Indonesia. Ini yang selalu saya tanamkan gitu dari diri saya, dan juga saya selalu himbau kepada orang-orang sekitar saya bahwa bukan berarti kita mengutamakan bahasa Indonesia, bukan berarti kita melupakan bahasa asing. Justru kalau kita mau bersaing dengan bahasa asing, kita harus kuasai bahasa asing. Ya, dan jangan lupakan untuk menggunakan bahasa daerah. Jangan pernah lupakan. Jadi kita harus lestarikan bahasa daerah. Karena dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, salah satunya itu bahasa, itu merupakan suatu keindahan tersendiri yang dilirik oleh bangsa lain ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, yaitu kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa Indonesia, dan utamakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari tugas besar 2 yang saya lakukan, yaitu mengangkat tema dari bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa asing. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun suara-suara bising yang dapat mengganggu video ini. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.